dan bukan angkatan kerja. Dimana kalau angkatan kerja ini penduduk usia kerja atau penduduk lebih dari atau sama dengan 15 tahun dan dia ada di pasar tenaga kerja. Artinya dia aktif di pasar tenaga kerja. Entah dia bekerja atau mencari pekerjaan. Ketika dia aktif di pasar tenaga kerja dan dia bekerja, maka dia digolongkan sebagai penduduk bekerja. Namun ketika dia aktif mencari pekerjaan, tapi pada akhirnya di pasar tenaga kerja dia gagal mendapatkan pekerjaan, dia digolongkan pengangguran gitu. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu akademisi yang kami hormati mungkin sudah sering bersentuhan dengan ini, mungkin informasi untuk Bapak Ibu PD gitu ya terkait pengangguran ini kesannya mungkin yang dipahami selama ini orang yang sama sekali tidak ada kegiatan gitu Pak. Padahal definisi pengangguran itu kalau kita mengacu pada ICRS 19, dia orang yang aktif mencari pekerjaan, cuman belum beruntung gitu, belum dapat pekerjaan gitu Pak. Kemudian sebaliknya untuk bukan angkatan kerja, dia adalah penduduk yang lebih dari sama dengan 15 tahun, tapi memang dia tidak aktif di pasar tenaga kerja. Jadi dia memang pasif gitu ya, di pasar tenaga kerja. Artinya dia tidak ingin bekerja, entah itu mungkin pensiunan gitu ya, pensiunan yang sudah ingin menikmati masa pensiun gitu ya, tidak ingin bekerja, atau mungkin ada orang yang cari kerja tapi tidak siap bekerja. Nah itu kami golongkan sebagai bukan angkatan kerja. Contohnya misalkan mahasiswa sementara skripsi, ini dia dalam proses skripsi cari-cari informasi tentang pekerjaan gitu ya. Tapi ketika ditawarkan bekerja dia masih menjawab tunggu saya lulus. Nah itu masih kita kategorikan sebagai bukan angkatan kerja. Yang intinya pengangguran dengan bukan angkatan kerja itu bedanya, untuk pengangguran dia aktif mencari dan siap untuk bekerja. Itu terkait konsep yang kami gunakan di Sakernas Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk indikator secara umum gitu ya di Kabupaten Bondowoso, jadi untuk jumlah penduduk di tahun 2024 ini estimasi Agustus Bapak Ibu, kami menyesuaikan dengan pelaksanaan Sakernas ini sejumlah 769.000 jiwa, di mana jumlah penduduk bukan usia kerjanya sejumlah 17,7%. Untuk jumlah penduduk usia kerjanya ini di Bondowoso mencapai 2,3% Pak. Artinya ada 633.000 jiwa di Bondowoso yang dia berada di usia kerja. Artinya dia di usia lebih dari atau sama dengan 15 tahun. Kemudian untuk jumlah angkatan kerja, nah ini jumlah angkatan kerja berarti dia usianya lebih dari atau sama dengan 15 tahun dan aktif mencari kerja atau sedang bekerja. Ini di Bondowoso jumlahnya 475.500 jiwa. Dimana kalau kita rincikan angkatan kerja ini yang bekerja ada 458.000 Pak, atau sekitar 75,10%. Atau ini besaran TPAK-nya gitu. Jadi kalau untuk TPAK ini kita kembali ke grafik. Kalau TPAK ini jumlah angkatan kerja dibagi penduduk usia kerja. Kalau TPT atau tingkat pengangguran terbuka ini mungkin kami informasikan dia jumlah pengangguran dibandingkan dengan angkatan kerja. Jadi bukan jumlah pengangguran dibagi jumlah penduduk atau jumlah pengangguran dibagi jumlah penduduk usia kerja, tapi perbandingannya adalah angkatan kerja itu sendiri. Jadi kita lihat kembali angkanya tadi, penganggurannya sejumlah 17.300 jiwa. Nah ini artinya dia aktif mencari pekerjaan Bapak Ibu, aktif cuma belum beruntung gitu ya, dan masih sementara mencari kerja, itu posisinya. Kemudian untuk bukan angkatan kerja yang mungkin masih pensiunan atau mungkin anak masih sekolah atau ibu rumah tangga, itu jumlahnya 157.000 jiwa. Dan tingkat pengangguran terbukanya ini sebagaimana yang disampaikan Pak Rory tadi, kita di Bondowoso di tahun 2024 sebesar 3,63%. Oke, baik Bapak Ibu, hari ini mungkin kita lihat perbandingan gitu ya, perbandingan dari tahun 2022 ke 2024.
Ini kaitannya mungkin kita langsung ke TPT dan TPAK-nya. Dimana kalau kita lihat TPT-nya mungkin dari tahun ke tahun itu turun, Pak. Alhamdulillah di Kabupaten Bondowoso. Mungkin kalau kita lihat dari spion kanan, ya kalau kita analogikan naik motor ini, kalau dari spion kanan ini sepintas menggembirakan gitu ya, menggembirakan. Jadi jumlah pengangguran di Kabupaten Bondowoso dari tahun ke tahun mulai 2022 ke 2024 itu turun. Dan kita bandingkan juga dengan TPAK-nya. TPAK-nya ternyata dari tahun 2022 ke 2024 ternyata naik gitu ya. Cuman kalau kita lihat dari spion kiri, Pak, mungkin kita lihat dari sudut pandang lain, artinya ketika TPT turun berarti jumlah yang bekerja itu meningkat, berarti faktor produksi di Bondowoso itu meningkat, yang hasilnya seharusnya produk yang dihasilkan baik itu barang ataupun jasa itu juga ikut meningkat. Nah ini kita perlu meng-cross-check kembali ke PDRB apakah memang dari sisi PDRB itu mengalami peningkatan apa tidak. Jika PDRB tidak mengalami peningkatan, jangan-jangan yang kita khawatirkan ini penurunan dari TPT itu sendiri diakibatkan karena penduduk yang terpaksa bekerja. Penduduk yang terpaksa bekerja padahal yang bersangkutan masih mungkin umur 16, umur 17, masih usia sekolah, terpaksa bekerja, akhirnya jatuhnya ke sektor informal gitu ya. Sektor informal yang mana mungkin dari sisi produk yang dihasilkan itu tidak maksimal gitu, Pak. Dari sisi dianya income-nya itu rendah, dari sisi efek ke PDB-nya juga tidak begitu signifikan gitu ya, Pak. Itu mungkin untuk perbandingan dari tahun 2022 ke 2024. Kemudian kita lihat lagi indikator berikutnya terkait persentase penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama. Jadi kalau di Kabupaten Bondowoso, Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat di sini ada 3 sektor ya, yang mungkin oleh BPS digolongkan menjadi 3 sektor yang mana memang itu merupakan kumulatif gitu ya, dari 17 sektor yang ada. Jadi untuk sektor pertanian ini yang kita mungkin istilahkan dengan sektor primer gitu ya, ini kita bicara terkait struktur perekonomian. Jadi untuk sektor pertanian ini kalau dari tahun 2022 ke tahun 2024 ini cenderung mengalami peningkatan, Bapak Ibu, jumlah penduduk yang bekerja di situ gitu. Kemudian di sektor industri atau sektor sekunder ini ada pertambangan, industri, listrik dan seterusnya. Ini kecenderungannya mengalami penurunan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sektor tersier atau sektor jasa ini juga sama, kecenderungannya turun gitu. Kalau kita bicara teori, ketika perekonomian itu berkembang, seharusnya penduduk bekerja ini jumlahnya bergeser, Pak, dari sektor primer ke tersier, ke sekunder, kemudian bergeser ke tersier. Tapi kalau kita lihat dari data yang ada gitu, ternyata di Kabupaten Bondowoso ini justru penduduknya ini masih berkutat di sektor pertanian, sektor primer. Berikutnya terkait persentase penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama. Ini di sini bisa kita lihat yang paling dominan ternyata pekerja bebas, Bapak Ibu. Pekerja bebas ini biasanya dicirikan dengan sektor informal gitu ya. Entah dia menjadi tukang beca gitu, atau mungkin jadi buruh tani harian atau kuli bangunan dan seterusnya. Nah ini di Bondowoso dari tahun 2022 sampai tahun 2024 ini konsisten naik gitu ya. Ini pasca pandemi. Jadi pasca pandemi itu konsisten di sektor di pekerja bebasnya itu selalu mengalami peningkatan. Kemudian yang kedua itu yang menempati peringkat kedua itu buruh, karyawan ataupun pegawai, dan yang mungkin status utama yang kita harapkan seharusnya ini bisa meningkat di berusaha dibantu buruh tetap gitu ya. Jadi ketika masyarakat bisa berkecimpung di sini, artinya dia punya modal gitu. Nah ini yang kita harapkan. Jadi sektor sekunder ataupun sektor tersiernya itu mengalami perkembangan.
Tapi yang justru terjadi di Kabupaten Bondowoso ini yang dominan masih pekerja bebas Bapak Ibu. Ini kalau kami lihat kami analisis secara sederhana, ini bisa jadi diakibatkan oleh dampak pandemi Bapak Ibu yang terjadi di 2020 sampai 2022 gitu ya, di mana terdapat PHK, akhirnya mungkin banyak yang pulang ke Bondowoso, belum menemukan pekerjaan, akhirnya lari ke sektor informal. Atau mungkin semakin banyak orang yang punya lahan awalnya, terus dijual lahannya akhirnya jadi buruh tani. Asumsi kami dari fenomena lapangan ketika pelaksanaan Sakernas seperti itu Pak, dari pelaksanaan Sakernas. Kemudian yang berikutnya terkait persentase penduduk bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Jadi di Bondowoso ternyata penduduk bekerjanya itu masih dominan yang lulusan SD ke bawah gitu. Jadi yang lulusan SD atau belum tamat SD ini masih dominan di Bondowoso. Dari angka-angka di atas mungkin kesimpulan sederhana kami Bapak Ibu sekalian, karena kalau untuk melihat fenomena ataupun menganalisis lebih jauh itu tentu butuh penelitian nih. Ini kami sebatas melihat indikator-indikator yang ada. Hipotesa kami di Bondowoso ini masih dominan pekerja sektor informal, terkhusus di sektor pertanian. Kondisi ini memang biasa melekat pada daerah agraris Pak. Jadi sebagaimana yang disampaikan Pak Roni tadi, dominan Bondowoso itu masih sektor pertanian. Jadi memang ini sejalan gitu dengan fenomena ketenagakerjaan yang ada di Bondowoso. Hal ini didirikan dengan masih tingginya peran pekerja di tingkat pendidikan SD ke bawah, yang mana pekerjaannya itu tidak butuh skill Pak. Yang penting punya tenaga gitu ya, dan punya kemauan itu sudah bisa kerja gitu ya. Terus kemudian masih tingginya status pekerja bebas dalam pekerjaan utama. Kemudian yang terakhir yaitu 42,48% penduduknya ternyata terserap di sektor pertanian. Kemudian ini kesimpulan kedua kami membutuhkan perhatian Pak, mengingat pekerja dengan ciri di atas biasanya ini pendapatannya tidak stabil gitu ya, dan cenderung rendah pendapatannya, serta rentan biasanya kalau ada perubahan musim gitu, yang awalnya musim padi terus jeda tanam itu akhirnya yang bersangkutan yang biasanya jadi buruh tani akhirnya vakum gitu Pak. Nah ini masih rentan kondisi masyarakat yang demikian. Berikutnya terkait pengangguran Pak, tingkat pengangguran terbuka. Jadi garis besarnya sudah kita lihat angkanya tadi. Ini perincian dari jenis kelamin gitu ya. Memang di Bondowoso ini kita lihat kalau tahun 2022-nya ini banyak perempuannya Pak. Tapi 2023 dan 2024 ternyata laki-laki yang dominan gitu. Nah, kemudian kalau yang terakhir ini Pak, kalau tidak salah ya indikator terakhir terkait TPT menurut pendidikan tertinggi. Gitu, kalau tadi menurut jenis kelamin, ini menurut pendidikan tertinggi, di mana kita lihat ternyata Pak, yang dominan gitu ya sebagai pengangguran, yang artinya dia mencari kerja tapi tidak ketemu, ternyata mayoritasnya lulusan SMK gitu. Kalau kita lihat 2022 sampai 2024 jumlahnya pun juga konsisten naik gitu ya. Konsisten naik, yang SD ke bawah ini justru sedikit. Karena kenapa? Karena tadi sektor informalnya itu masih luas, jadi cari kerjaan gampang gitu. Kalau yang SMK ini mungkin kalau dilarikan ke tukang becak masih mikir-mikir Pak, mungkin masih ada pekerjaan lain yang begitu. Nah ini akhirnya mereka berjokol sebagai pengangguran gitu. Kondisi ini mungkin bisa kita asumsikan gitu ya, kenapa kok semakin tinggi pendidikannya ini semakin tinggi juga penganggurannya gitu ya. Bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama mungkin kondisi struktur lapangan usaha di Bondowoso yang masih dominan informal di sektor pertanian itu Pak. Jadi untuk teman-teman SMK ataupun SMA ini untuk jadi buruh petani itu mungkin enggan gitu. Beda dengan yang lulusan SD ke bawah tadi, karena mungkin sudah
kerja dari umur belasan gitu ya, akhirnya berkelanjutan gitu menjadi buruh tani. Tapi kalau yang lulus SMA ini mungkin lebih milih main Mobile Legends daripada kerja buruh tani gitu. Kemudian yang kedua, lulusan SMK ataupun SMA ini mungkin kalah saing Pak dengan lulusan perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga, masih terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor formal di Kabupaten Bondowoso. Artinya sektor formalnya mungkin perlu ditingkatkan gitu Pak. Dan yang terakhir, kurangnya industri yang bisa menyerap lulusan SMK ataupun SMA yang ada. Ya, mungkin dari kami Pak terkait kondisi tenaga kerjaan Kabupaten Bondowoso seperti itu. Kurang lebihnya kami mohon maaf Pak. Mungkin dari Ibu Citra yang ditambahkan Bu. Mungkin cukup Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi pemaparan dari Mas Yudi dari BPS Kabupaten Bondowoso tentang kondisi tenaga kerjaan yang ada di Kabupaten Bondowoso, khususnya periode tahun 2024. Jadi sekolah kejuruan yang diharapkan di sekolah langsung kerja justru penyumbang terbesar pengangguran. Jadi karena kita banyak SMK-nya memang di sini. Ya ini awalnya istilahnya ini kalau di teorinya itu awalnya jadi pengangguran fungsional. Jadi menunggu ngelamar, dia sudah punya keterampilan, nunggu ngelamar. Tapi ternyata yang dilamar tidak ada, yang ini jadi struktural, jadi nganggur beneran itu. Jadi itu ya ini konsep apakah. Nah ini yang menjadi masukan bahwa kondisi SMA kita di SMA dan SMK banyak SMK loh, itu artinya semakin nah, jangan sampai sekolah menyumbang sebagai tempat pengangguran. Ini kan di sekolah dari pengangguran itu ya ini ceritanya jadi seperti ini. Nah, berikutnya mungkin kita akan membahas terkait dengan kajian ini. Di bersama kita juga sudah ada di sini di bawah pimpinan Pak Joko, kemudian dengan rekan-rekan tim yang lainnya, jadi mungkin sama Mas Pandu. Mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan sebelum nanti setelah ini kita diskusi. Ini kembali informasi awal. Mungkin bulan depan kita adakan seminar laporan pendahuluan. Monggo Pak Wakil dan tempat terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasyukurillah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Rabbi sholli wa yassir amri waqtatan bilisani wa ba'du. Yang saya hormati Pak Roni dan timnya, kemudian Bapak-bapak dari pertanian dan dari KPD atau bidang lain yang saya hormat, teman-teman saya dari INES yaitu Pak yang satu belum hadir, Pak Dr. Dedik asli Bondowoso, kemudian Pak Munif ini dari kesejahteraan sosial. Istilah itu ranah atau titiknya adalah kesejahteraan sosial, yaitu kesejahteraan sosial. Jadi dari sosiologi mengampu mata kuliah sosiologi pertanian, saya itu sosiologi perdesaan perkotaan. Kemudian itu dokternya apa? Ya, nanti akan disampaikan Mbak atau Mas Unik. Kami punya ada beberapa slide. Tapi sebelum kita membicarakan apa yang menjadi ranah kami nanti, sedikit saya ingin sampai kembali ke belakang. Jadi katanya saya pernah ikut seminar begini, kemiskinan itu sebenarnya sunatullah.
Jadi Sunatullah, dengan adanya kemiskinan kita ini bisa hidup di sini. Bahkan ada seorang pakar orang gara-gara kemiskinan itu saya menjadi guru besar atau profesor. Gara-gara kemiskinan ini kami bisa kumpul di sebuah hotel mewah. Terus ada yang bicara kemiskinan kok di hotel, ada seperti itu. Monggo lah. Nah, saya langsung sebenarnya berkecimpung mengatasi kemiskinan itu mulai tahun 1999 Bapak Ibu. 1999 kami sudah menjadi konsultan ya, Bank Dunia waktu itu sampai 10 tahun ya, 2010 ya, kami dari 10 off dari kementerian itu ya. Sebenarnya Bondowoso ini juga mulai tahun 99 ini sudah kita intervensi yang kemudian P2KP dulu, P2KP kemudian menjelma menjadi BNPM, terus Kotaku, sekarang Apalagi ya. Itu mulai 99 sudah intervensi terus. Staf desa itu dulu sampai ada yang 300 juta, 400 juta, bahkan Dabasa ini adalah dampingan saya yang mendapatkan dana 1 miliar tahun 2008. Dabasa ini dampingan saya yang dapat, namanya adalah penanggulangan kemiskinan terpadu. Jadi karena Dabasa itu UPK unit pengelola keuangannya, kemudian program yang berjalan, maka diberi semacam stimulan dari kementerian itu mendapatkan 1 miliar penanggulangan kemiskinan di kota Dabasa. Kami juga di Situbondo itu di desa Pajarakan juga kami dampingi, kebetulan saya dampingi dapat 1 miliar juga. Sebenarnya sejak tahun 99 itu karena ada krisis moneter dulu Mas, 89 ya, 98 ya. Kemudian Bank Dunia intervensi untuk bantuan ke Indonesia, lalu apa? Nah di situ kita kenal dengan konsep-konsep kemiskinan. Ada yang kemiskinan struktural, ada kemiskinan kultural, ada kemiskinan absolut, ada kemudian kemiskinan atau budaya kemiskinan. Jadi kita tadi sudah mendapatkan beberapa definisi tentang kemiskinan struktural. Jadi sebenarnya skemnya Bank Dunia dulu itu ada 2 pendekatan, Pak. Ada 2 hal yang di strateginya adalah ketika terjadi kemiskinan di satu daerah, di kota maupun di desa, maka yang kita sandingkan adalah konsep dari kemiskinan struktural dan kultural itu satu yang harus seiring untuk dilakukan. Nah, diawali dari kemiskinan kultural. Jadi orang miskin itu bukan karena bukan karena dia tidak punya modal, tidak sebenarnya. Itu kalau kultural. Bukan karena dia tidak punya pendidikan, tidak. Tapi karena apa? Tapi karena mereka secara kultural dia itu adalah individu yang kurang bisa dipercaya, kurang jujur, kurang peduli, kurang tanggung jawab. Banyak contohnya yang terjadi di situ. Waktu itu saya turun ke lapang itu dengan pasar saya ini bahwa memang seperti itu ada. Jadi contoh umpamanya mereka tidak bisa dipercaya. Jadi contoh umpamanya di sana ada padanan gali lubang tutup lubang. Kan masih terjadi itu Bu ya di desa ya. Gali lubang dan ada program ini pinjam. Karena itu ngangsur berapa kali macet. Nah, kemudian ada lagi program dari Jawa Timur bahwa dulu ada di tasking kayak macam-macam lah. Pinjam, ada pinjam mudah, pinjam sekian angsuran macet. Terus kemudian katanya saya nggak punya mungkin transport, oke. 500.000 Anda bisa bawa sepeda motor ke rumah. Ya waktu itu dia senyum-senyum. Karena apa? Hanya uang muka 500 dia dapat sepeda motor. Nah kemudian dia tekan kontrak berapa bulan dia harus ngangsur. Angsuran ke-10, angsuran ke-12 macet. Kemudian
dia juga diberi pinjaman waktu saya dulu kan kredit ekonomi mikro itu juga gitu. Wah, sehingga repayment rate-nya tingkat pengembalian didampingan saya turun. Yang paling bagus ini itu udah bahasa dulu. Betul bahasa itu. Repayment-nya ini yang di UPK ini waktu itu namanya Mbak Eli dapat sebelah itu. Dan seringkali satu tidur di balai kelurahan mana itu dapat saya sebelah itu. Saya sendiri ngobrol-ngobrol sama relawan Jabasan. Nah, mengapa saya percaya? Ya ternyata memang begitu. Artinya bahwa sudah diberi pinjaman, tidak bisa mengembalikan. Untuk apa? Ya bisa juga untuk privé, umpamanya untuk selamatan, untuk beli baju. Bahkan kalau yang orang-orang tinggi, orang-orang yang bisa modal tinggi itu tak maaf untuk beli rumah baru, mobil baru, istri baru, macam-macam. Sehingga itu tidak dipercaya. Kemiskinan bukan menurut kultural karena mereka tidak dipercaya. Tadi ada bidang motor, mestinya harus tidak bisa langsung. Jadi akhirnya apa? Lembaga-lembaga perbankan, mengapa sampai kemudian harus ada jaminan? Karena kita ini ada sesosok orang yang tidak bisa dipercaya. Sehingga bank itu larinya pasti banyak ke pegawai negeri. Karena dengan SK potong gaji sudah otomatis pasti tingkat perhati kita. Tapi kalau yang swasta belum tentu. Nah itu karena kita itu adalah banyak orang yang tidak bisa dipercaya. Sehingga kemudian kemiskinan itu oleh karena dimana oleh kultural itu seperti itu. Dan juga tidak banyak tanggung jawab. Contoh umpamanya di situ ada orang-orang konglomerat, ada orang-orang usaha. Kita ini banyak ternyata orang-orang kaya kita ini dia investasi itu ke luar negeri. Nasionalismenya itu kurang. Coba kita lihat di Hong Kong, di Korea, di Singapura berapa para miliarder kita itu? Ya karena dia apa? Jiwa nasionalismenya untuk membangkitkan, untuk membuka membuka lapangan pekerjaan itu memang ya kurang. Jiwa nasionalisme mengapa? Ya karena satu, karena di Indonesia itu dipandang dari perspektif kapitalisme, kita ini adalah bangsa yang hukumnya tidak pasti. Ya, tidak pasti kita ini. Sehingga kapitalis itu mau menanamkan harus pasti, nggak bisa saja. Hitungan matematis dan rasional itu kapitalis sudah jalan. Tapi di Indonesia mengapa tidak? Karena itu tadi hukum tidak pasti. Satu contoh, kalau perusahaan X mau mendirikan di satu desa atau satu daerah, apa yang dilakukan? Izinnya banyak. Sampai Jokowi dulu kan ada beberapa peraturan dijadikan satu untuk selama banyak Pak RT minta ini, Pak RW minta ini, belum lagi Pak kepala desanya, belum lagi polisinya, belum lagi orangnya, belum lagi dinas itu minta semua. Jadi habis uang modal itu. Artinya apa? Tidak ada tanggung jawab. Pertanggung jawabnya itu juga kurang. Sehingga seperti itu infrastruktur Mas Gandengan. Jadi secara individual itu memang kita itu ada insan-insan individu yang kurang bisa dipercaya. Sudah kan? Nah, bank itu kan satu-satunya yang harus dipercaya, kalau enggak nanti dulu. Sehingga orang-orang tadi, pedagang tadi, sektor informal itu adalah sebuah usaha yang dia itu tidak bisa diintervensi oleh lembaga perbankan formal karena dia tidak punya jaminan. Itu juga akhirnya kemudian muncullah kemiskinan struktural di situ, dari kultural ke struktural. Itu yang saya garap dulu seperti itu. Saya keliling di Jawa Timur hampir semua kabupaten saya dampingi. Bahkan saya pernah di kesempatan di Medan, di Jogja, di Bali, saya pernah seperti itu. Ya, dari 10 tahun lebih saya keliling. Ya seperti itu ternyata. Nah, kemudian apa strateginya itu? Strateginya itu oleh Bank Dunia dulu kami diberi semacam scheme bahwa kalau memang secara kultural maka strateginya harus cari orang-orang yang jujur. Maksud sih di desa itu tidak ada orang-orang yang jujur? Pasti ada. Namanya dulu disebut dengan searching good people, mencari orang baik yang bisa dipercaya di desa itu.
Nah dari orang-orang yang bisa dipercaya itu kemudian kita bikin sebuah inkubasi, strateginya begitu. Inkubasi apa? Inkubasi itu semacam apa ya, akuarium kecil yang di situ kita tanam orang-orang yang baik itu, orang yang jujur itu, sehingga tumbuh berkembang orang-orang jujur, mekar jadi berbunga dan berbuah yang nanti dia akan yang termboko di desa itu. Nah orang-orang jujur ini secara struktural kemudian kita beri kita beri amanah untuk mengelola bantuan itu, gitu loh. Sebenarnya saya juga ngurus KMP, Koperasi Merah Putih itu, jangan nanti malah nguyah atau kalau belum menemukan orang-orang yang baik. Jadi selesai good dulu, mencari orang baik, ditemukan dulu desa itu. Bagaimana caranya? Kita miskin itu untuk cari bagian saya orang seperti itu, masukkan ke RT, RW sampai kemudian tingkat kelurahan. Nah, ya yang struktural begini. Jadi kalau orang baik masuk ke lembaga baik, berarti lembaganya baik. Lembaga baik pasti dia punya produk kebijakan baik. Jadi kebijakan lembaga itu struktural. Jadi secara kultural kita perangi, secara struktural kita perangi. Apa struktural? Karena sebenarnya kemiskinan, kemudian kesehatannya di masyarakat itu kurang, kemiskinan dan sebagainya jadi sebagai dampak saja. Dampak dari orang-orang tidak baik dan struktur atau program yang dihasilkan oleh lembaga tidak baik ini. Jadi maaf ini dari saya. Jadi kalau cari orang ke partai-partai pemilu seperti itu pribadi maaf, saya bukan orang yang orang yang kurang baik ya karena pakai uang dan sebagainya. Duduk di sebuah lembaga DPR artinya bahwa maaf DPR itu juga kurang, lembaganya kurang baik, produk-produknya, undang-undangnya dan kebijakannya tanda kutip juga kurang baik. Mungkin mementingkan kelompok dan partai. Itulah akhirnya kemudian program itu kurang bisa mengintervensi kebutuhan masyarakat yang ada di bawah sana. Sehingga otomatis tingkat kesehatan masyarakat, karena dia mau akses jasa kesehatan dokter mahal, mau akses obat-obat mahal. Ya karena tadi ada program-program yang seperti itu. Sekarang coba bahkan BPJS ini sekarang kalau nggak kelengkar banget tidak dipulangkan. Jadi kelengkar itu mungkin tensinya sudah kejar-kejar itu baru. Nah, seperti itu kebijakan struktural. Itu yang kemudian menyebabkan nanti kebutuhan kesehatan pasti akan turun. Dan kasihan kita orang-orang yang tidak bisa mengakses kesehatan itu sebenarnya itu oleh karena produk-produk atau program-program dari lembaga yang dihasilkan oleh orang-orang yang tidak baik. Nah gitu. Jadi kita harus membongkar akarnya adalah yaitu mencari orang-orang baik dan dari orang baik masuk ke sebuah lembaga yang baik. Lembaga yang baik itu nanti insya Allah dia akan merumuskan program-program atau struktur yang baik dan disitulah kemudian ada aturan-aturan, ada regulasi, ada sumber daya yang bisa digunakan untuk mengintervensi orang-orang yang miskin tadi. Jadi ini sebenarnya kami sudah bicara tentang strategi secara kultural maupun struktural. Nah ini yang saya tangani dulu begitu saja sampai masuk ke sana. Nah ini kalau nanti kita melakukan strategi struktural ya nanti itu ada slide kami, Mas tolong bisa slide dari teman-teman yang kita bikin itu sedikit hanya untuk diskusi saja. Ada masalahnya WA yang jangan kasih ini sekedar saja. Mungkin untuk Mbak Jati atau Mas Ane. Ya Mas Munir di sini. Ya di sini nggak apa-apa.
kasih waktunya Pak Roni, Pak Joko, dan terima kasih juga kehadiran Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktu. Tentu ini berharga karena kami juga berharap nanti akan banyak dapat masukan dari Bapak jenengan semua. Karena ini hanya mati untuk bisa mendorong adanya diskusi setelah sesi ini. Gitu kan. Tadi sangat luar biasa sudah disampaikan oleh perwakilan BPS Mas Vicky. Saya tadi sempat khawatir juga gitu, karena ketika ngomong kemiskinan itu kan sangat sensitif tentunya gitu, apalagi ketika ngomong ngomong kemiskinan yang yang menjadi audiennya gitu kan, orang-orang yang juga bergelut di bidang itu gitu, atau yang bertanggung jawab atas hal itu, sehingga kemudian ketika kami menyajikan data yang tidak tepat mungkin gitu, nanti akan ada hal yang mungkin bisa dianggap fitnah dan sebagainya. Tapi untungnya tadi Mas Vicky menjelaskan dengan sangat baik, terima kasih sekali gitu, sehingga kami tidak perlu menjelaskan dan meyakinkan kalau Bondowoso saat ini tidak dalam kondisi yang ideal gitu kan. Dan berangkat dari kondisi itu, dan ini tentunya tidak hanya terjadi di Bondowoso saja, masih banyak di kabupaten yang lain yang mengalami hal yang serupa, sehingga adanya itikat bagaimana menanggulangi atau menyelesaikan hal tersebut ini tentu sudah sangat baik gitu kan. Karena kalau misalkan tidak ada itikat dari berbagai pihak atas hal tersebut, artinya ini akan terus terjadi dan sangat disayangkan kondisi itu gitu, karena banyak masyarakat yang membutuhkan uluran tangan dari siapapun. Karena ketika ngomong kemiskinan itu sangat miris gitu kan. Di tahun kemerdekaan kita yang sudah mencapai 80 tahun, kondisi kemiskinan masih tidak kunjung jauh berubah gitu kan, masih ada aja gitu kan. Sehingga karena kebetulan kami dari ilmu kesejahteraan sosial, Undang-Undang tahun 74 ya Pak ya, yang menjelaskan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara gitu, itu beneran terjadi gitu. Padahal maksud dipelihara kan dilindungi sebenarnya gitu ya. Nah ini tidak diharapkan secara harfiah itu beneran terjadi, beneran dipelihara gitu. Tadi juga Pak Joko nyepil dikit gitu kan, berkat orang miskin kemudian bisa tidur di hotel dan sebagainya. Ini nggak benar seharusnya gitu. Sunnah tua kata Pak Joko, ini nggak benar seharusnya gitu kan. Artinya kita semua di sini tentu resah dengan kondisi itu, dan kita berusaha untuk mencoba atau berikhtiar menemukan solusi atas hal tersebut. Dan kebetulan Pak Roni beserta tim, beserta orang di Bapeda ini punya kepedulian terhadap hal itu. Ini sangat luar biasa tentunya gitu kan. Karena mungkin dengan sedikit apa yang dilakukan nantinya mungkin akan sedikit mendorong terjadinya perubahan pada masyarakat. Nah, saya lupa sampai memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan saya Ahmad Munif Mubarok, biasa dipanggil Munif. Kebetulan namanya panjang sekali Bu, karena mungkin orang tua saya namanya pendek, jadi namanya dipanjangin gitu. Tapi dipanggilnya, saya di kampus biasanya dipanggilnya Munif. Nah, seperti yang di slide saya, di situ ada penjelasan tentang kemiskinan. Jadi kita mulai dari situ. Apa yang dikatakan oleh Bigley di situ menjelaskan kemiskinan atau di dalamnya juga terdapat pengangguran. Pada dasarnya bukan semata-mata kegagalan seseorang, tetapi dampak dari aspek struktural seperti kebijakan dan perubahan sosial. Pengangguran sebagai dampak dari struktur ini disebut sebagai pengangguran struktural. Jadi pengangguran struktural ini bukan karena seseorang tersebut bahkan mungkin tidak mampu, tapi karena ada yang memang mendorong mereka, orang-orang ini gitu kan, orang-orang yang tidak beruntung ini untuk tidak berdaya gitu kan. Jadi ada sistem yang tidak berpihak kepada mereka sehingga kemudian mereka menjadi miskin. Padahal sebenarnya dari segi kompetensi dan sebagainya mereka mumpuni gitu kan.
cuma mungkin sistem tidak berpihak kepada mereka gitu kan. Satu contoh misalnya ketika ngomong orang miskin nih, mungkin ini sudah jadi rahasia umum gitu, mohon maaf kalau misalkan ada pihak dari perbankan yang hadir gitu ya. Misalkan ketika orang miskin mau berwirausaha gitu untuk minjam uang ke perbankan, pasti kan ada jaminan yang harus disodorkan gitu kan, entah sertifikat rumah atau apapun. Kalau nggak bakal dapat pinjaman gitu. Di sisi lain, bagaimana kemudian orang miskin kemudian memberikan jaminan itu? Namanya juga orang miskin kan gitu. Ini kan suatu hal yang dilematis. Artinya yang punya kans, yang punya kesempatan itu hanya orang-orang kaya yang memang punya aset gitu ya. Artinya sistem itu kan tidak berpihak kepada mereka yang mereka juga ingin menjadi orang yang kaya atau orang yang berdaya gitu. Nah ini kan seharusnya ada perubahan yang harus dilakukan pada konteks ini gitu kan, sehingga kemudian akses itu tidak hanya didapatkan oleh segelintir orang atau sekelompok orang saja, tapi banyak orang yang kemudian bisa mengakses hal itu, sehingga kesejahteraan itu tidak hanya didapatkan oleh satu orang saja atau beberapa pihak saja, tapi keseluruhannya gitu ya. Dan ini tentu menjadi tanggung jawab bersama gitu, tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat perlu mendorong terjadinya perubahan tersebut gitu kan. Karena kalau ini terus dibiarkan, hal-hal yang demikian atau hal yang serupa terus dibiarkan, tentu banyak orang yang kemudian tidak mendapatkan kesempatan yang sama gitu kan. Atau misalkan dalam kesehatan gitu kan, kalau misalkan pelayanan kesehatan mungkin dulu ya, kayaknya sekarang seperti sudah mau dilebur. Ketika ngomong kesehatan misalnya, ketika orang sakit kemudian dibeda-bedakan di kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu kan. Ya kan? Ketika kelas 3 misalkan fasilitasnya sedemikian dengan intervensi kesehatannya demikian, yang berbeda tentu dengan kelas 2 dan kelas 1 gitu kan. Ini kan seolah-olah yang boleh sehat itu kan hanya orang kaya aja gitu kan. Karena kalau kelas 1 apalagi yang bisa bayar secara mandiri pasti pelayanannya berbeda. Saya juga pernah berobat gitu kan, menggunakan jasa BPJS pada kelas 1 gitu. Ketika saraf kejepit, hampir saraf kejepit tepatnya. Saya ke dokter gitu kan, obatnya itu hanya cukup 3 hari, bukan sampai sembuh gitu, hanya cukup 3 hari gitu. Itu kelas 1 gitu kan. Dan waktu itu di rumah sakit yang lumayan bagus di Jember gitu kan. Nah, dan pernah juga saya periksa waktu itu punya keluhan GERD gitu, asam lambung, pakai biaya pribadi gitu kan. Nah itu obatnya itu benar-benar banyak gitu kan, beneran sampai sembuh, diperkirakan sampai sembuh gitu kan. Nah ini kan sudah terlihat perbedaannya gitu kan. Bagaimana kemudian orang miskin tidak banyak mendapatkan ruang yang sama seperti orang yang kaya. Seharusnya ketika ngomong bangsa, ketika ngomong negara, harusnya ini adalah hak semua bangsa gitu kan, hak semua warga negara Indonesia gitu. Nah ini semangat dan spirit seperti ini yang tentunya harus terus dikobarkan, karena kita berbangsa tujuannya untuk itu gitu kan, untuk mendapatkan kesetaraan itu gitu kan. Tapi faktanya mungkin sampai hari ini masih belum signifikan ke situ. Tentu kita harus terbuka dengan hal itu, karena ini ketika ngomong masyarakat, di situ ada orang tua kita, ada saudara-saudara kita, tidak hanya kita saja yang mungkin kebetulan tidak seberuntung kita kan. Makanya kepedulian itu menjadi sangat penting. Makanya tadi saya bilang ketika Mbak Perda misalkan kemudian melakukan kajian ini tentu sangat berarti gitu kan, sangat berarti bagi masyarakat. Nah, merujuk kepada yang katakan Bitru ini juga, tidak semua kemudian orang itu mampu mudah beradaptasi gitu kan. Nah ini yang menjadi persoalannya juga gitu. Ketika tidak semua orang mudah beradaptasi, nah dengan situasi dan kondisi yang cepat gitu kan, apalagi sekarang sudah antara BBM gitu kan dan HP Android sekarang itu jaraknya cepat banget gitu ya, cepat sekali. Saya jadi kayak orang gaul, cepat sekali gitu jaraknya gitu kan, cepat banget teknologi itu. Tentu juga masyarakat itu harus mudah juga beradaptasi dengan situasi yang sekarang gitu. Kalau mungkin panjenengan semua tahu gitu kan, yang namanya Atta Halilintar yang jargonnya itu Asiap gitu kan. Dia itu sebagai content creator, YouTuber gitu kan. Dia nggak punya perusahaan besar, tapi pendapatannya seperti pemilik perusahaan besar. Karena apa? Mampu beradaptasi dengan teknologi gitu kan.
Mampu beradaptasi teknologi. Ada tadi pagi kebetulan saya lihat di YouTube gitu, ada CEO cewek gitu kan. Dia itu menjadi pesaing Elon Musk, bahkan disebut sebagai Elon Musk cewek gitu kan. Dia itu punya kekayaan yang hampir sama dengan Elon Musk. Dia itu punya usaha kayak konstruksi AI gitu. Nah, dia kaya banget gitu. Nah, artinya sebenarnya kalau ngomong aset, ngomong potensi sekarang tidak hanya yang fisik saja gitu kan. Nah, seperti mereka itu kan bekerja tidak pada konteks yang potensi yang lokal ada gitu kan, tapi memanfaatkan teknologi itu dengan baik sehingga kemudian itu menjadi pekerjaan bagi mereka dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya gitu kan. Kayak Atta Halilintar aja misalnya pendapatannya itu berapa, Raffi Ahmad misalnya pendapatannya berapa dari YouTube-nya gitu. Satu kali tayang itu berapa endorse itu tadi. Nah, ini juga menjadi peluang pekerjaan juga bagi generasi muda gitu kan. Atau misalkan dia tidak menjadi orang di balik layar, mungkin dia jadi orang di balik layarnya, kayak editor dan sebagainya, itu juga nggak kalah pendapatannya gitu kan. Nah, itu juga diharapkan bisa menjadi peluang-peluang juga. Makanya masalah adaptasi ini menjadi sangat penting gitu kan pada konteks hari ini. Cuma masalahnya yang mudah dan bisa beradaptasi itu tidak semua orang gitu kan. Nah, kembali lagi misalkan mau bahas pendidikan misalnya. Ketika ngomong pendidikan, orang-orang yang berduit gitu itu bisa banget mau kuliah dimanapun gitu. Tapi sedangkan yang tidak berduit itu agak susah, sekalipun bisa, tapi tidak semuanya mampu melakukan hal tersebut gitu. Nah, mungkin yang mampu, orang yang kurang mampu yang bisa kuliah mungkin dengan beasiswa itu, dia itu punya akses yang bagus, punya dedikasi yang bagus untuk berjalan kuliah. Tapi secara umum, menurut subjektif saya, menurut pemahaman saya gitu, tidak banyak orang miskin yang bisa seperti itu. Sehingga orang-orang yang berpendidikan tinggi itu rata-rata kebanyakan orang yang berduit gitu kan. Karena dalam konteks kemiskinan itu juga ada mental kemiskinan juga gitu kan, yang sekalipun itu blaming the victim gitu kan, tapi itu benar ada gitu kan. Nah, sehingga kemudian ketika misalkan ngomong konteks adaptasi, tentu orang-orang yang kaya itu yang mudah beradaptasi karena apa? Pendidikannya juga tinggi. Lagi-lagi orang yang miskin yang tidak diuntungkan dengan kondisi itu. Nah, makanya di sini dikatakan oleh Bikli di sini dikatakan bukan semata kegagalan seseorang, tapi dampak dari aspek struktural seperti kebijakan dan perubahan sosial, ya kan, sehingga kemudian pengangguran itu menjadi dampak dari hal tersebut, dan struktur ini disebut sebagai pengangguran struktur gitu kan. Artinya kita juga harus peka terhadap kondisi-kondisi yang seperti ini. Nah, makanya kemudian dalam kajian kami berusaha untuk membahas atau melihat pengangguran dari perspektif struktural yang disebut dengan pengangguran struktural. Kenapa gitu? Karena pengangguran bukan semata soal permasalahan yang timbul dari individu semata. Jadi kami tidak yakin kemiskinan itu karena individunya saja, tapi juga banyak hal yang mempengaruhinya, termasuk juga struktur. Tetapi juga berkaitan dengan dukungan struktur seperti kebijakan dan perubahan sosial. Jadi kalau misalkan ruang kebijakan itu sangat proaktif dan sangat memberi dukungan yang bagus terhadap masyarakat miskin atau kondisi-kondisi tidak ideal di masyarakat, ini tentu akan menjadi ruang bagi masyarakat seperti tadi contoh bank dan sebagainya tadi. Nah, itulah penting kenapa butuh ada intervensi gitu kan, ada kebijakan yang bagus gitu. Terus pengangguran secara struktural yang kami pahami di sini ada dua gitu kan. Nah, untuk menjelaskan yang pertama, kami ingin menjelaskan bagaimana pengangguran struktural ini terjadi seperti yang dikatakan Pak Wali gitu kan. Kenapa sih kok ini pengangguran struktural ini disebabkan oleh apa gitu kan? Serta bagaimana permasalahan ini harus dianalisis. Ya, jadi kami berusaha nanti menemukan metode apa yang tepat kemudian. Nah, ini juga minta masukan juga kira-kira dari pengalaman panjenengan semua di sini, kira-kira apa yang tepat untuk bisa jadi bahan untuk menganalisis ini. Terus kajian ini juga salah satunya kajian ini juga mengadaptasi teori dari Roland Berger tadi,
yang menjelaskan tentang kemiskinan. Nah, meskipun fokus utama dari studi Berkeley adalah kemiskinan, namun ada hubungan yang saling berkelidan atau berkaitan antara kemiskinan dan pengangguran sehingga relevan untuk dimanfaatkan atau untuk dikaji. Jadi ketika ngomong kemiskinan kemungkinan besar juga akan berbicara tentang pengangguran, karena salah satu yang menjadi faktor pendorong terjadinya kepengangguran itu kemiskinan itu juga karena pengangguran tersebut gitu kan. Terus selanjutnya kami juga ingin melihat lebih jauh bagaimana pengangguran dilihat. Yang pertama yang menjadi dasar perspektif kami, yang pertama, kemiskinan dilihat sebagai dampak dari rendahnya motivasi, kebiasaan kerja yang rendah. Ini adalah cara pandang individual. Nah, ini bisa saja terjadi seperti ini gitu kan. Sehingga mungkin ketika nanti data yang hasil kajian kami mungkin nanti ini yang dominan, mungkin pendekatannya akan merujuk kepada kebutuhan individual ini. Terus yang kedua, pengangguran berkaitan dengan bagaimana masyarakat diatur dan diorganisir. Ini adalah cara pandang struktural seperti kebijakan, akses pendidikan dan sebagainya. Ini juga nanti akan menjadi fokus kami juga untuk melihat hal ini. Apakah hal ini yang kemudian yang menyebabkan? Terus yang kedua, faktor individu berdampak yang ketiga selanjutnya faktor individu berdampak terhadap kemiskinan, tetapi dalam skala luas seperti yang dihadapi negara modern, pengangguran adalah persoalan struktural. Nah, sehingga kami bisa mengelaborasi dari antara itu merujuk kepada apa yang dikatakan Berkeley ini tadi, sehingga menemukan formulasi apa yang kemudian yang bisa kami temukan untuk bisa menanggulangi kemiskinan struktural itu. Nah, apa yang perlu ditindaklanjuti atas hal tersebut? Mungkin kita nanti hasil kajian kami bisa mendorong bagaimana terjadinya kebijakan yang sistematis sehingga kemudian meminimalisasi terjadinya kemiskinan struktural tersebut, gitu kan? Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Riki, ya kan, yang menyebutkan bahwasanya justru agak aneh gitu, justru yang menyumbang angka pengangguran justru SMK gitu kan, yang jelas-jelas mereka sudah dibekali skill gitu kan. Nah, ini perlu ada reformulasi kebijakan lagi agar kemudian tidak terjadi kondisi seperti itu. Yang dikhawatirkan nanti ada muncul pemahaman masyarakat ketika misalkan berpendidikan tinggi malah justru kemudian sulit mendapatkan pekerjaan. Nah, ini agak repot gitu ya. Ketika seperti itu sehingga banyak masyarakat justru tidak termotivasi untuk berpendidikan gitu. Terus yang menjadi fokus kajian kami di sini ada menjadi fokus nanti rekomendasinya mungkin kebijakan daerah dalam mengatasi pengangguran, terus kebijakan sistem penyiapan tenaga kerja terampil dan sesuai kebutuhan. Itu tadi untuk mendorong adaptasi bagaimana angkatan kerja itu benar-benar mampu beradaptasi dengan peluang-peluang pekerjaan yang ada, sehingga tidak hanya fokus kepada hal-hal yang common, yang umum gitu kan, tapi juga bisa memanfaatkan segala sesuatu yang ada di Bondowoso ini gitu. Ya, siapa tahu nanti akan ada YouTuber dari mungkin ya kalau memanfaatkan atau konten kreator dari Bondowoso gitu kan, atau apalagi gitu kan, yang memanfaatkan teknologi dengan baik gitu. Sehingga tidak melulu kemudian pekerjaan itu pekerjaan yang seperti umumnya. Ya, mungkin itu saja sebagai pemantik dari kami. Tentu besar sekali harapan kami untuk mendapatkan banyak masukan dari panjenengan semua terkait kajian yang akan kami lakukan. Saya ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Dulu ada tambahan?
teorinya strukturasi. Jadi cocok juga dengan kajian kita ya, strukturasi bahwa struktur yang ada ini punya dua yang disebut dengan apa itu constraining dan struktur itu yang enabling. Ternyata struktur atau sistem atau kebijakan yang dibikin ya oleh mungkin penguasa atau oleh pemerintah sebagainya itu dipandang oleh masyarakat itu satu yang menekan, suatu yang membelenggu, sesuatu yang tidak membebaskan, sehingga daya kreativitas inovasi di masyarakat itu hampir tidak ada. Dan kebijakan itu. Kemudian satunya dari semua struktur itu dan yang enabling ternyata dari kebelengguan, ketidakbebasan aturan itu akhirnya muncul enabling atau ternyata juga membebaskan. Karena apa? Muncul adanya kreativitas inovasi dari para agen-agen atau aktor. Aktor siapa? Orang yang mungkin mempunyai rasionalitas, orang yang mempunyai pintar komunikasi, orang yang punya intensi atau kemauan. Jadi desa itu juga strateginya bagaimana menciptakan agen-agen aktor-aktor di desa itu yang punya kemampuan sehingga bisa mengubah struktur yang constraint itu menjadi struktur yang enabling sehingga dia punya kemampuan terhadap sebagainya. Nah, setelah itu struktur itu ternyata isinya ada dua. Nah, nanti juga akan kita kompilasikan dengan teorinya Bachelor itu bahwa struktur itu satu adanya regulasi. Ya, regulasi itu aturan-aturan bisa formal, atau nanti ada non formal, nilai-nilai, dan itu harus ada dan betul ketika kita nanti ingin mengatasi kemiskinan struktural, maka juga kita harus punya produk-produk produk-produk aturan formal juga nilai-nilai umpamanya kalau kelembagaan itu kan ada good governance, ada transparansi, ada akuntabilitas, terus kemudian ada macam-macam yang adil dan sebagainya. Jadi harus ada regulasi. Yang kedua didukung adanya sumber daya. Harus ada itu lagi. Jadi ada strategi untuk bagaimana kemudian untuk kebijakan regulasi yang kemudian masyarakat akan ditata sedemikian rupa. Umpamanya nanti untuk UMKM, strategi mengatasi UMKM seperti apa, strategi untuk mengatasi kalau nanti kemiskinan itu apa, kultural apa, atau pengangguran semu, disguise employment. Di pertanian itu terdapat pengangguran semu. Pengangguran semu ini ya daripada nggak kerja dibagi-bagi. Satu petak mestinya dikerjakan oleh 2 orang, dikerjakan 6 orang. Jadi yang 4 itu semu. Ya semu di pemerintah kerja pokoknya untuk sidik-sidik kena digawe mana. Itu semu. Itu bagaimana cara mengatasinya? Terus adanya regulasi, ada aturan. Kemudian proses sumber daya memang. Sumber daya itu apa? Banyak macamnya. Ya sumber daya itu juga ada programnya. Kemudian ada materi, kalau kita bilang manajemen itu ada 6M. Sumber daya itu 6M itu apa? Mesem, melok, morodowo. Ya, nanti 6M, 6 itu apa? Money-nya, metodenya, man-nya, materialnya, marketnya, maximnya, bahasa manajemen. Jadi bukan seperti saya kalau ngajar di mahasiswa itu apa itu 6M itu. Itu kamu itu kalau cari dari mesem, makan, melok, morodowo. Kalau yang karena dia bisa jelas sudah pekerjaan, pokoknya kalau mau aman. Itu saya kira tambahan saya, monggo kita diskusi masukannya. Monggo Bapak Ibu. Jadi mungkin ada beberapa hal atau fenomena yang terjadi sesuai dengan tusinya jenengan yang ada di perangkat daerah. Jadi seperti contoh fenomenanya di pendidikan, ternyata penyumbang terbesar pengangguran di Bondowoso itu adalah teman-teman yang memiliki pendidikan lebih tinggi dari yang nggak punya pendidikan. Jadi itu yang pertama.
di dinas pertanian atau di dinas perikanan, mungkin di ketenaga kerjaan, menemukan fenomena yang apa yang ada di sekitar kita. Monggo, siapa dulu? Monggo, Mbak Jamila. Mbak Jamila dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DPM PTSP dan Tenaga Kerja, kebetulan saya yang membidangi di tenaga kerja. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa hadir dan juga sangat mendukung kegiatan ini karena nantinya juga akan menjadi acuan kebijakan yang lain mungkin selain kebijakan yang sudah ada, sehingga untuk mengatasi pengangguran ini ada hal-hal yang lebih baru, sehingga kami sangat mendukung. Terkait dengan permasalahan pengangguran, memang selain yang pertama SDM, pendidikan, kemudian kompetensi tenaga kerja yang belum sesuai dengan pasar kerja. Nah, ini juga kami selama melakukan job canvassing ke perusahaan, ini ada beberapa hal yang memang menjadi kendala dari penerimaan pencari kerja, yaitu yang pertama minat. Minat. Di sini untuk Bondowoso ini budaya lokal yang masih cukup tinggi. Artinya tidak untuk bekerja ke bekerja ke luar daerah atau luar kota ini sangat rendah. Jadi ketika kami melaksanakan kegiatan semacam job fair, nah itu yang banyak peminat ini adalah yang perusahaan-perusahaan yang memang ada di Kabupaten Bondowoso. Jadi untuk yang dari luar ini jarang diminati. Padahal ya kita ketahui bersama seperti apa yang disampaikan dengan BPS tadi, untuk perusahaan yang ada di Kabupaten Bondowoso ini kan sangat terbatas karena bukan daerah industri. Terus kemudian yang kedua ini terkait dengan mental. Nah, saat kualifikasi dari tenaga kerja yang dibutuhkan itu sudah sesuai oleh perusahaan, ketika dipanggil, nah ini dan dilakukan interview dan penyampaian tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Nah, ini mental dari pencari kerja saat ini mungkin keinginannya bekerja yang mudah, gampang, tapi mendapatkan penghasilan yang tinggi. Nah, seperti itu. Jadi ketika dipanggil ada 10, kebutuhannya juga misalkan 10. Ternyata yang kembali ini hanya 5 atau 4 karena 3. Itu sudah perusahaan itu sudah ya sangat sangat riskan atau pesimis juga kepada pencari kerja yang ada di Kabupaten Bondowoso. Namun ya kami harapkan kepada perusahaan-perusahaan yang di Kabupaten Bondowoso ketika kami melaksanakan job canvassing untuk terus berkoordinasi juga kepada kami, karena kami juga ada peserta pasca pelatihan kompetensi. Nah, ini mungkin juga bisa diprioritaskan. Mungkin sedikit informasi dari kami kendala-kendala yang dihadapi seperti itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi yang disampaikan dari Bapak Amir tadi, kita kan goalnya di fokus kebijakan. Fokus kebijakan itu yang akan kita capai bagaimana kita dalam mengatasi pengangguran. Terus yang kedua, bagaimana kebijakan sistem penyiapan tenaga kerja terampil dan sesuai kebutuhan.
Tapi dari awal tadi tidak menyebutkan indikator dan sasaran apa yang akan kita lakukan, karena di sini kami kan punya, setiap PPD punya ini masing-masing, punya fungsi, punya tugas fungsi masing-masing. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang masing-masing PD maka akan berbeda. Seperti tadi Andi sampaikan, misalnya akan orang miskin tidak mendapat kesempatan yang sama dengan orang kaya. Sementara kita di OPD itu sudah masing-masing OPD itu sebenarnya sudah berupaya untuk menyamakan itu, karena misalnya tadi biaya berusaha melalui pinjaman hanya dimiliki orang-orang kaya. Ini malah program terbaru seperti yang disampaikan oleh Bapak Joko tadi, itu kan operasi merah putih ataupun khusus itu salah satu yang bisa dilakukan oleh semua OPD malah Bapak, terutama yang apa istilahnya 4T. 4T itu untuk sektor pertanian, perikanan, perhutanan sama apa gitu, ada 4 Bapak. Jadi untuk itu sebenarnya sudah ada peluang bagi masing-masing PD untuk itu. Itu juga termasuk untuk berobat bagi orang-orang kaya saja. Itu sebenarnya di kami malah sudah Bondowoso sudah UHD Bapak. Jadi mungkin dibatasi indikator dan sasarannya. Jadi kami dari OPD bisa mengidentifikasi siapa berbuat apa gitu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.